Ibu Fitri Magoke. Error kali ininya. Tahu. Saya udah bayar soalnya. Mungkin barusan soalnya ada yang bayar. Bayar di handphonenya udah berhasil, tapi kitanya nggak masuk. Nama saya Ibu Ade, jualan dari tahun 2003 di sini. Dari pertama masih sepi Jalan Sultan Agung, sekarang udah rame ya, sekarang udah pada canggih juga. Ada pembayaran juga pakai QRIS sekarang, karena saya dulu sebelum ada QRIS itu cuma dari HP aja kalau transfernya gitu. Ada juga QRIS yang nggak ada speaker, sekarang ada QRIS speaker. Kalau dulu cuma ada tanda bukti aja. Kalau ibu lagi sibuk diperlihatkan gini, Bu sudah kan, karena itu tidak jelas ya, ibu tidak melihat jelas lihat betul itu karena ibu lagi sibuk. Kalau yang memperlihatkan dari meja ini udah saya, kalau pas ada QRIS yang ada speakernya, ibu kebantu, jadi ibu udah yakin itu pasti masuk gitu, karena Sejumlah pemilik toko di kota Bengkulu menjadi korban penipuan dengan modus transfer palsu melalui aplikasi QRIS. Si penipuan yang dilakukan oleh seorang pria Parubaya dengan modus transaksi QRIS palsu di tempat penjualan helm di Cileunyi, Bandung terekam CCTV. Rekaman kamera pemantau atau CCTV jadi bukti dugaan penipuan yang dilakukan dua pemuda di sebuah apotek di Jalan Seyusuf, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi tengah mengejar pelaku penipuan dengan modus memalsukan bukti transfer pembayaran di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Beberapa pedagang di kawasan Pujasera Telkom University menjadi korban penipuan dengan modus penggunaan QRIS palsu. Nama aku Ima, jualan udah mau 4 tahun, tahun ini 4 tahun. Baru kejadian hari ini, tadi sebelum Jumatan lah, pas lagi rame-ramenya. Nominalnya gede, 221, buat kita kan gede banget itu ya, kalau buat pedagang kaki lima kayak inilah, gede banget, 221. Kaget banget lah, baru pertama kali nih, kayak gini. Jadi nggak konsen aja seharian ini gara-gara si QR itu nggak masuk. Padahal di si konsumennya udah berhasil, tapi di kitanya nggak masuk gitu. Udah di screen record, mudah-mudahan kesini lagi lah si yang belinya gitu. Terus barangnya udah dikasih gitu? Barangnya udah dikasih. Dia di take away gitu, kayak dibawa pulang? Sebagian makan di sini, sebagian take away. Kalau QRIS-nya itu ada nggak sih yang pernah ngasih tunjuk bukti? Beneran ada buktinya dikasih gini, tapi iya. Nggak, tapi sebenarnya nggak masuk beneran. Nah, kalau dulu kata ibu juga ada, sebelum ada speaker. Sekarang ada speaker lebih aman. Kalau dulu QRIS ini nggak ada suaranya. Bu, scan. Bu, sudah, saya lagi sibuk memperlihatkan di meja. Gini, Bu, udah nggak kelihatan sama saya. Oh iya aja, percaya. Tapi di HP yang dilihatin di HP itu, saya punya kok di HP-nya nggak masuk, kata saya belum masuk, terus sampai ke besok juga nggak masuk. Di era digital ini, teknologi hadir sebagai solusi atas berbagai kebutuhan manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS menjadi simbol kemajuan yang mendorong kemudahan dan juga efisiensi. Namun, seiring kemajuan tersebut mendorong persoalan yang tidak bisa diabaikan oleh kita semua,
Salah satunya adalah penipuan QRIS yang dilakukan pembeli terhadap penjual. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak berjalan seiring dengan perkembangan kesadaran sosial. Dalam perspektif sosiologi, penipuan QRIS dapat dipahami sebagai bentuk dari masalah sosial. Masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat sehingga dapat membahayakan kehidupan suatu kelompok sosial. Ketidaksesuaian ini muncul ketika nilai kejujuran dan juga kepercayaan berbenturan dengan perilaku menyimpang yang memanfaatkan suatu kesempatan. Terus kan kalau misalnya beli nggak ada suaranya nih, ada nggak sih keinginan kita buat pakai alat kayak gitu? Pengen sih, untuk kedepannya pengen, cuma untuk saat ini emang belum, kita masih sibuk sama modal juga, kan itu berbayar, kalau ada yang bunyi-bunyi gitu berbayar gitu. Dalam kondisi tersebut, ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk beradaptasi menjadi faktor yang memperparah masalah sosial. Tidak semua individu memiliki kecakapan digital yang memadai, khususnya generasi tua, masyarakat miskin, dan juga pelaku usaha kecil. Kesenjangan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku penipuan, karena korban berada dalam posisi lemah dan tidak memiliki perlindungan yang cukup. Hai guys. Jadi sekarang kita mau ngelakuin social eksperimen ke warung yang ada di sana. Di sini kita tuh mau lihat seberapa aware sih penjual itu sama penipuan QRIS. Let's go. Kita mau beli ini dong. Aku Nurdin deh satu. Nurdin strawberry ya. Lo mau ini nggak? Boleh. Spicy aja pada mas sebelah. Aku mau gini. Mau ini. Nah. Jadi berapa? Sebulan sama ini 11 sama 2 13. 13. Mau dikresekin? Boleh. Boleh lah kresekin. Iris ya. Ya, silahkan. Gila. Ya. Kayaknya yang lagi dibayar. Para kameranya. Udah ya, A. Mantap, nunggu bunyi dulu ya. Tapi saya udah bayar ini, udah ada QRIS-nya. Ini udah ada. Udah ini udah. Udah masuk, A. Masuk. QRIS-nya 13.000. Tapi kok udah kayak gini, A. Udah. Di sininya tuh Error kali ininya. Saya udah bayar soalnya. barusan soalnya ada yang bayar. Coba dicek deh, ini kayaknya error dah. Iya ini tuh masih jalan. Saya udah
bayar bunyi. Harusnya langsung bunyi. Kalau udah masuk, ya bunyi. Nggak bisa. Ini udah soalnya situ. Oh ini mungkin itu ya pakai apa? Aplikasi lagi ya. Enggak, saya udah ini bayar. Tadi itu kita habis melakukan sosial eksperimennya di penjual yang tadi. Ternyata penjualnya itu aware banget sama apa yang namanya penipuan. Soalnya tadi sebelum kita juga ada pembeli lainnya. Jadi pembeli lainnya ini gunakan QR juga. Nah pas dia gunakan QR itu dia tuh ada suaranya, ada bunyinya. Nah pas kita lihat si QR-nya ini tidak bunyi karena kita kan bohongan ya untuk pembayarannya. Nah Jadi kalau misalnya buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian melakukan penipuan QRIS itu bisa menyebabkan masalah sosial atau konflik yang antara pembeli sama penjual. Nah, konfliknya itu bisa berdampak negatif bagi kedua belah pihak. Nah, jadi pesan moral apa yang bisa kita ambil itu adalah jangan menipu karena itu bisa merugikan orang lain. Apalagi kita sebagai pembeli, kita tuh sudah serba dimudahkan oleh adanya QRIS ini. Nah, dan pesan untuk penjual jangan mencoba-coba menipu juga karena kita tuh udah diberi kemudahan juga dalam pembayarannya. Nama saya Fahri Muhammad Anjar. Saya di sini sebagai Dialusius, sebagai guru komputer, guru informatika SMA kelas 10, 11, 12. Mungkin memang sudah banyak penipuan-penipuan mengenai pembayaran QRIS, apalagi sekarang dalam anggapan dunia sudah serba digital, semua sudah serba mudah, semua sudah serba saling terkoneksi satu sama lain. Tidak menutup kemungkinan penipuan itu sangat marak. Mungkin di ruang lingkup kita, di lingkup sekolah, hanya mungkin terjadinya hanya beberapa persen dari seluruh 10 siswa ataupun misalkan guru-guru dari sekolah. Karena apa? Kita mengetahui, tapi kan kita tidak tahu di luar sana seperti apa. Jadi pasti bisa dibilang pasti sangat banyak menjerumuskan ke penipuan. Karena apa? Untuk contohnya membeli barang, khususnya untuk membeli barang ya. Meskipun kejahatan dipandang sebagai perilaku yang menyimpang, namun teori fungsionalisme oleh Emil Durkheim melihat bahwa kejahatan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Menurut Durkheim sendiri, kejahatan dapat berfungsi sebagai faktor pendorong kesadaran kolektif yang ada di masyarakat. Dalam kasus penipuan QRIS ini, maraknya kejahatan yang terjadi mendorong masyarakat untuk jauh lebih waspada, meningkatkan literasi digital dan juga sistem keamanan mereka masing-masing. Dengan demikian, bentuk kejahatan yang baru akan memicu lahirnya kesadaran sosial yang baru juga di masyarakat. Konsumen ya, khususnya harusnya lebih jadi dia make sure lagi ke si pedagangnya, karena kan pedagang apalagi jam makan siang lagi riuh nih, saya udah masuk belum? Kadang kan kita suka nggak nanya kayak gitu ya, tolong di make sure aja udah masuk apa belum gitu. Yang kayak gini lagi, kita kan rugi banget, 221 buat kita gede banget gitu. Ibu udah ya? Ya terima kasih, ini udah masuk ya.